Batu menangis. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang ibu dengan anak perempuannya yang bernama Darmi. Ayah Darmi sudah meninggal saat Darmi masih kecil. Dahulu, mereka hidup berkecukupan, namun setelah ayahnya meninggal, ibu Darmi harus bekerja keras di ladang demi hidup mereka. Karena setiap hari bekerja di ladang, kulit ibu Darmi jadi kian gelap, berat tubuhnya juga menyusut. Semua dilakukan demi putri satu-satunya. Namun, apa yang dilakukan Darmi, dia tidak mau membantu ibunya. Kerjanya setiap hari hanya berdandan. Dia enggan keluar rumah karena takut kulitnya jadi gelap seperti ibunya. Suatu hari, ibu Darmi tak bekerja di ladang. Dia akan bekerja sampai sore sebab musim panen sudah tiba. Ibu Darmi berkata kepada Darmi, "Darmi, bisakah kau masak nanti sore? Soalnya ibu tidak bisa pulang siang ini karena ada panen di ladang." Tidak, Bu. Masa Darmi disuruh masak, nanti rambut Darmi bau dong, bau tungku. Kalau Darmi ke ladang, nanti kulit Darmi hitam. Darmi udah habis tuluran. Ibu Darmi hanya menggeleng-gelengkan kepala sedih. Di ladang, Ibu Darmi bekerja dengan keras. Dia mengumpulkan hasil panen. Besok dia akan menjualnya ke pasar. Dia tidak memperdulikan perutnya yang lapar. Saat lelah, dia beristirahat sejenak. Dia berdoa dalam hati. Setelah pulang dari ladang, Ibu Darmi pulang ke rumah. Betapa terkejutnya dia. Di sana tak ada makanan yang bisa dimakan. Darmi sama sekali tidak masak. Darmi yang melihat ibunya pulang marah-marah. Ibu kemana aja sih? Aku kan seharian lapar. Aku pengen makan. Darmi, ibu kan tadi sudah nyuruh mau memasak. Aku tidak mau, Bu. Darmi yang meninggalkan ibunya yang kelaparan dan juga lelah. Keesokan harinya, Ibu Darmi sudah bersiap-siap dengan hasil panennya. Dia akan pergi ke pasar. Darmi, bisakah ikut ibu ke pasar? Ibu membutuhkanmu untuk membawa hasil panen ini. Gak mau, Bu. Nanti kulit aku gosong. Apalagi pasar kan becek. Gak bisa ngebayangin deh dan dikotor. Akhirnya, ibunya ke pasar sendiri dengan membawa hasil ladang itu. Sorenya, Ibu Darmi membawa uang hasil panen. Tidak terlalu banyak, hanya cukup untuk membeli benih dan makan beberapa hari. Darmi yang melihat ibunya sedang menghitung uang segera mendekati ibunya. Bu, bedak Darmi sudah habis. Tolong belikan dong, Bu. Iya, ibu besok belikan, asal kamu ikut ke pasar supaya ibu tidak salah membeli. Akhirnya, Darmi dengan terpaksa ikut ibunya pergi ke pasar, tapi Darmi berbisik kepada ibunya. Bu, nanti jalannya jangan berdampingan ya. Biar Darmi dulu yang jalannya. Darmi sebenarnya malu berjalan bersama ibunya yang berkulit gelap dan wajah yang tak terawat. Tiba-tiba di tengah jalan, ada seorang teman Darmi yang menghampiri dan bertanya, Darmi, kamu mau kemana? Aku mau ke pasar. Itu di belakangmu siapa? Oh, itu pembantuku. Ih, amit-amit deh. betapa sedihnya saat Ibu Darmi mendengar, namun hanya ditahan dalam hati. Mereka melanjutkan perjalanan. Darmi bertemu dengan teman yang lain. Mi, kamu mau kemana? Aku mau ke pasar. Ngomong-ngomong, itu siapa di belakangmu? Apakah ibumu? Oh, itu bukan ibuku, itu pembantuku. Sungguh hati Ibu Darmi semakin sedih. Begitu tega anaknya mengakui dirinya sebagai pembantu, namun sekuat tenaga menahannya. Sampailah Darmi dan ibunya di pintu pasar. Saat mereka akan memasuki pasar, lagi-lagi Darmi bertemu temannya yang lain. Itu siapa yang berjalan di belakangmu? Itu pembantuku. Ibu Darmi tak kuasa menahan air matanya. Dia sudah tertahan lagi, maka dia pun berdoa dalam hati. Ibu, kakiku kenapa? Sedikit demi sedikit, Darmi menjadi batu. Ibu Darmi menangis pilu. Kan ibu nak, ini semua karena perlakuanmu terhadap ibu. Maafkan aku, Bu. Ampun, Bu, Darmi tidak akan melakukannya lagi. Pasti pernah ngomong naon?
Gitu loh.